Semua kita memiliki dosa. Dan kita tidak mengetahui seberapa besar dosa yang kita miliki. Yang pasti, semua kita tidak terbebas dari dosa dan semua kita menginginkan dosa kita diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saudaraku, sahabat Elfat TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Fatur Rahman Elfat di channel ini untuk menghadirkan berbagi hal-hal yang insya Allah dan semoga juga bermanfaat. Kali ini saya akan bercerita dan berbagi buat teman-teman berkaitan dengan apa sih keutamaan dari menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit ini adalah merupakan salah satu di antara amal yang saleh. Ya, amal yang dicintai oleh Allah dan bahkan diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin an tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya seislam, persaudaraan karena Allah, persaudaraan karena iman, maka akan ada yang memanggilnya bahwa engkau telah berbuat baik dan perjalananmu juga baik, engkau telah menyiapkan suatu tempat tinggal di dalam surga. Masya Allah, luar biasa. Ini hadis menjelaskan kepada kita teman-teman tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Ya, adapun keutamaan yang pertama adalah didoakan oleh malaikat. Jadi ketika kita perjalanan dari rumah kita untuk menjenguk orang sakit, itu didoakan oleh malaikat. Disebutkan, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sedang sakit di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya sampai sore hari. Dan apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya sampai pagi hari. Dan ia akan mendapatkan kebun di surga. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi keutamaan yang pertama bagi orang yang menjenguk orang sakit adalah akan didoakan oleh malaikat, makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang Masya Allah, ya, taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan mereka yang berkunjung untuk menjenguk orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya seiman. Keutamaan yang kedua adalah sebaik-baik amal. Ya. Hadisnya adalah disebutkan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali an tadkhula ala akhikal mu'min surura. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit itu, ya, orang sakit itu akan merasa senang, akan merasa diperhatikan, dan itu adalah bagian daripada idkhalus surur, ya, yaitu memasukkan kegembiraan kepadanya. Kalau hadis ini menjelaskan kepada kita sebaik-baik amal nih, bahkan menjenguk orang sakit ini termasuk sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal adalah agar engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu seiman. Jadi ini perlu kita perhatikan dan kita ketahui, ya, supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Keutamaan yang ketiga adalah taman di surga. Ya, sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka ia terus-menerus berada di khurfatil jannah hingga ia
ulang atau kembali. Keutamaan yang sangat luar biasa, keutamaan ziarah, ya, mengunjungi, saling mengunjungi, ya, antar sesama kaum muslimin. Keutamaan yang keempat adalah melembutkan hati. Jadi keutamaan daripada menjenguk orang sakit ini dapat melembutkan hati, ya, sehingga ada seorang laki-laki datang kepada Aisyah, "Wahai ummul mukminin, saya mempunyai penyakit, apakah engkau mempunyai obatnya?" Aisyah bertanya, "Apakah penyakitmu?" Laki-laki itu menjawab, "Kerasnya hati." Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, obat bagimu adalah mengunjungi orang sakit dan mengiringi jenazah dan bersiap-siap terhadap kematian. Jadi kalau ada orang yang memiliki penyakit hati, ya, memperbanyaklah untuk berziarah atau mengunjungi orang sakit, ya, sesekali jalan-jalan ke rumah sakit, ya. Supaya apa? Supaya hati yang keras itu menjadi lembut, ya. Sering mengunjungi, ya, tempat-tempat di mana manusia, ya, diuji oleh Allah dengan ujian yang mungkin dia tidak merasakan ujian itu, sehingga hatinya menjadi hati yang lembut kembali. Kemudian keutamaan dari saling berkunjung atau menjenguk orang sakit adalah Allah akan membersamainya. Jadi Allah akan bersama orang-orang yang saling berkunjung dan mengunjungi orang sakit. Dan yang keenam adalah rahmat Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Man 'ada maridan khada fir rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia akan masuk ke dalam rahmat Allah, sehingga apabila duduk, ia akan berada di dalam rahmat tersebut. Luar biasa. Ini sebuah keutamaan yang jarang kita ketahui, bahwa orang yang mengunjungi orang sakit akan mendapatkan rahmat Allah, bahwa orang yang saling mengunjungi sesama muslim, saudara seiman, dan bahwa dia akan senantiasa berada di dalam rahmat Allah selama dia belum kembali. Kemudian yang ketujuh adalah diampuni dosanya. Ini luar biasa. Semua kita memiliki dosa, dan kita tidak mengetahui seberapa besar dosa yang kita miliki. Yang pasti semua kita tidak terbebas dari dosa, dan semua kita menginginkan dosa kita diampuni oleh Allah. Maka satu-satunya wasilah agar Allah mengampuni dosa kita adalah saling mengunjungi, menjenguk orang sakit, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ini adalah salah satu wasilah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.